Salah pilih orang lagi ya? Ngerasa gagal lagi ya? Ngerasa kayak kenapa harus salah lagi sih? Kayak udah ada di titik dimana udah muak dan capek banget kalau harus ketemu dengan orang baru. Mulai semuanya dari awal lagi, adaptasi lagi, dan ya semua benar-benar dimulai dari nol lagi. Setiap orang tuh pasti memiliki rasa capeknya tersendiri, apalagi mengenai datang dan perginya setiap orang yang datang dalam kehidupan dia. Kita nggak tahu ya, apakah orang yang datang dalam kehidupan kita tuh membawa akhir cerita yang baik atau justru tidak. Apakah orang yang datang dalam kehidupan kita tuh membawa kebahagiaan atau justru tidak. Karena kita nggak akan pernah tahu tujuan setiap orang yang hadir dalam kehidupan kita tuh apa. Mungkin pernah ada di titik dimana kamu rasanya trauma dan takut banget untuk memulai dengan orang baru. Saking kamu ngerasa, kenapa harus salah lagi sih? Kenapa gagal lagi? Mungkin bagi sebagian orang, ketika kita menemukan kegagalan, suatu saat nanti di kedepannya, kita akan menemukan keberhasilan dari apa yang udah kita lewati selama ini. Gagal dalam hal percintaan itu adalah hal yang pasti akan dirasakan oleh setiap orang. Kadang agak mustahil juga gak sih kalau misalnya tuh lancar-lancar aja? Tapi ada dari beberapa banyak orang yang dimana dia gak memiliki problem apa-apa mungkin dalam percintaannya. Tapi mungkin dari sebagian banyak orang pasti merasakan hal yang dimana itu ngebuat dirinya tuh takut untuk mengenal orang baru. Mungkin bukan lebih ketakut sama orangnya kali ya. Mungkin takut apakah nantinya akan berakhir baik atau justru malah mengulang luka yang gak mau kamu rasakan lagi. Nyembuhin trauma itu susah, dan ngebuat trauma itu hilang juga gak semudah itu. Kadang kamu suka ini gak sih? Suka bertanya-tanya sama diri kamu sendiri, kenapa ya aku selama ini sembuhnya? Kenapa ya orang lain kok bisa secepat itu? Kenapa? Dan kenapa ya aku salah orang lagi? Kenapa ya aku harus ngerasa luka seperti ini lagi? Hal yang dimana gak pengen kamu rasain lagi. Tapi percaya deh, kadang kalau misalnya kita gak ngerasain luka, kita gak akan pernah tahu rasanya bangkit. Kita gak akan pernah tahu rasanya menyembuhkan diri. Walaupun semua itu kamu lakukan seorang diri. Hai semuanya, apa kabar? So, gimana harimu hari ini? Keadaan kamu gimana? Baik-baik aja? Aku gak suka nih kalau misal kamu masih terus-menerus bohongin dirimu sendiri. Gak apa-apa, walaupun emang cuma ada kamu seorang diri, tapi setidaknya kamu tuh bisa jujur sama diri kamu sendiri. Sebenarnya aku tuh lagi gak baik. Ya setidaknya tuh kamu udah jujur sama dirimu sendiri gitu loh. Karena kan emang ada beberapa keadaan yang ngebuat diri kamu ataupun memaksa diri kamu untuk terus kuat. Padahal aslinya ya kamu serapuh itu. Padahal aslinya ya kamu gak sekuat itu. Gak apa-apa kok, karena batas kuatnya setiap orang juga berbeda. Ada dari mereka yang emang udah terbiasa menanggung semuanya seorang diri. Tapi buat aku, semandiri apapun dia suka apapun, pasti ada fase dimana dia akan ngerasa lemah. So itu semua gak apa-apa. Setidaknya kamu yang tahu diri kamu seperti apa, dan kamu juga yang tahu perasaan kamu sedang seperti apa sekarang. Oh ya, gimana hari ini, sehat? Baik-baik aja kan? Apa yang terjadi selama aku gak upload hampir seminggu ya? Kebetulan aku tuh baru banget balesin DM. Dan banyak banget tuh
yang nanya, Kak April ayo dong upload, Kak April kemana gak upload. Kayak itu udah jadi pertanyaan yang sehari-hari aku dapatkan sih kalau aku upload lama. Bahkan ada yang bilang juga, kalau bisa setiap hari Kak April uploadnya. Wow, itu PR banget juga sih kalau setiap hari. Tapi setidaknya aku tahu keadaan kamu ada yang ngeluh, ada yang cerita sama aku, so aku welcome banget kok. Jadi apapun yang kalian rasakan, sebisa mungkin aku berusaha untuk memberikan feedback yang baik juga buat kalian. Karena buat cerita itu memerlukan energi yang cukup besar, apalagi buat orang-orang yang dimana dia tuh jarang banget buat cerita. Pasti itu bakal nguras energi dia banget, dan aku akan selalu menghargai itu. Dan untuk tema kali ini kita sedikit membahas tentang relationship ya, karena emang lagi banyak yang galau. Jadi aku memutuskan kayaknya aku bahas relationship dulu dikit. Untuk tema kali ini tentang orang yang salah. Pertanyaannya, kamu pernah gak sih ngerasa kayak kamu tuh selalu salah gitu loh milih orang. Kamu tuh ngecap diri kamu selalu gagal lagi dan lagi. Dan kamu selalu ngerasa kayak kamu tuh jadi orang yang dimana, kenapa kamu tuh selalu salah ya? Kenapa semua itu harus terjadi sama kamu? Rasanya mungkin udah capek banget dan muak banget ada di fase dimana semua harus dimulai dari awal lagi. Fase yang mungkin semua orang tuh gak mau ataupun capek untuk ngalamin hal itu gitu loh. Kayak kenapa ya harus dari awal lagi? Padahal udah ada di titik dimana ya kamu sama orang pilihan kamu dan dia tahu gimana diri kamu gitu. Ketika orang itu gak ada, semua kembali lagi ke keadaan awal, ya dimana ya itu diri kamu yang sebelumnya tuh mungkin kamu beku, udah cair, dan sekarang kembali beku lagi. Iya gak sih? Ibaratnya kayak kenal sama orang deh, gak mungkin kan kamu kayak langsung mencair gitu. Ibaratnya es tuh kayak gak mungkin kan, pasti kamu bakalan jadi orang yang mungkin agak dingin. Terus kamu bakalan kayak membatasi banget lah antara diri kamu sama orang lain. Dan ketika kamu udah sama orang yang tepat, kamu akan menunjukkan diri kamu seperti apa. Kamu akan memberitahukan apa yang kamu suka dan apa yang gak kamu suka. Dan mungkin masih banyak hal lainnya yang dimana apapun yang ada dalam diri kamu ataupun diri kamu sendirilah, itu udah kamu berikan ke orang itu, sehingga orang itu tuh tahu diri kamu seperti apa. Dan ketika kamu harus menerima kenyataan pahit dan dimana semua berakhir dengan cerita yang gak baik, ending yang tidak menyenangkan, yang tidak seperti yang kamu inginkan, pasti itu membuat diri kamu menjadi seseorang yang patah dan hancur banget. Mungkin orang lain gak tahu sesakit dan sedalam apa luka itu. Kadang mereka cuma bisa ngelihat ya, luarnya kayak, kenapa sih kok belum move on sampai sekarang gitu. Kayak kenapa sih gitu, padahal cowok tuh banyak, cewek tuh banyak. Gak mungkin kan, kayak ibaratnya begini, gak mungkin kan kamu stuck sama satu orang, sementara kamu bisa dapetin orang-orang yang mungkin lebih dari orang masa lalu kamu gitu. Itu mungkin bagi orang-orang yang dia tuh gak paham sesayang apa kamu, sedalam apa cinta kamu sama dia. Dan ketika ditinggal tuh pasti rasanya kayak benar-benar hancur, dan semua tuh harus kamu susun kembali. Apa yang udah kamu rakit, apa yang udah kamu susun dengan rapi, ya semua menjadi berantakan kembali. Dan kamu harus memulai semuanya itu dari awal lagi, yang dimana susunan dari paling bawah hingga nanti susunan itu bisa kembali rapi. Susah untuk menyembuhkan orang-orang yang udah memiliki rasa trauma. Apalagi dia tuh udah mengalami hal yang dimana itu gak sekali dua kali gitu loh. Karena mungkin kita udah cukup banyak ya ketemu sama banyaknya orang,
dengan memiliki karakter yang berbeda-beda, sifat dan sikap yang berbeda-beda, dan mungkin gak sekali dua kali aja, kamu merasakan luka, di mana itu ngebuat diri kamu benar-benar hancur dan kembali merasakan trauma. Tidak semua orang tuh bisa menyembuhkan dirinya dalam waktu cepat. Apalagi mengenai luka hati di mana itu cukup membuat dirinya tuh hancur. Dan timbul perasaan di mana enggan untuk mengenal orang baru dalam waktu yang dekat. Tapi bukan berarti gak mau. Mungkin emang ada hal yang perlu untuk diperbaiki hingga nanti kembali siap untuk membuka hati untuk orang baru. Dan pernah gak kamu tuh ngerasa kayak kamu tuh jadi orang yang mungkin Tuhan gak adil sama kamu. Karena selama ini tuh kamu selalu diberikan luka yang gak mau kamu rasakan lagi. Kamu selalu didatangkan orang-orang yang salah dalam kehidupan kamu, hingga kamu harus menelan kenyataan pahit yang dimana ya endingnya sama lagi. Endingnya gagal lagi. Endingnya sakit hati lagi. Endingnya kayak gini lagi. Dan itu berperang di isi kepala kamu, yang dimana kamu ngerasa diri kamu tuh kamu kurang mendapatkan kebahagiaan karena kamu selalu bertemu dengan orang yang salah. Dan timbullah perasaan yang dimana pengen deh kayak orang lain. Kayaknya enak ya melihat orang lain tuh kok kayaknya tuh lancar-lancar aja hubungannya, kok kayaknya bahagia-bahagia aja, kok orang lain bisa seberuntung itu ya, kok aku enggak. Dan aku ngomong kayak gitu karena emang dari orang-orang terdekat aku dan orang-orang yang suka aku dengerin ceritanya lewat DM. Emang gak salah sih sebenarnya kalau kita mempunyai sifat yang dimana kita tuh pengen seperti orang lain. So buat aku itu gak masalah, karena setiap orang tuh pasti memiliki hal yang dimana itu ngebuat diri dia tuh pengen seperti orang lain, ngerasa diri dia tuh gak seberuntung itu. Tapi bukan berarti aku mewajari hal tersebut ya, karena emang semua tuh perlu diatur sih, kayak gak boleh terlalu berlebihan juga, karena hal tersebut juga gak baik gitu loh. Kita selalu menyalahkan diri kita karena diri kita gak pernah beruntung, salah jadi orang tulus. Nah ini nih paling sering. Apa salah ya jadi orang tulus selama ini? Karena selalu mendapatkan orang yang salah. Kenapa ya kayak ada orang yang mempunyai pemikiran yang dimana kayaknya jadi orang tulus tuh selalu salah deh, gak pernah dapet orang baik. Kayaknya jadi orang tuh netral aja deh, gak usah terlalu tulus. Gimana ya aku ngasih taunya? Sebenarnya tulus itu adalah hal yang dimana setiap orang tuh berbeda ya. Setiap orang tuh memiliki ketulusannya tersendiri. Kita gak bisa mengukur apakah si A memiliki ketulusan yang kamu inginkan, apakah si B memiliki ketulusan yang kamu inginkan, dan apakah si A masih B ini lebih tulus yang mana. Kita gak bisa menghitung takaran tulus mereka tuh seperti apa. Setiap orang tuh pasti memiliki sisi tulusnya kok. Cuman memang kadang kalau misalnya kita lagi dipertemukan dengan orang yang salah, ya udah alhasil kamulah yang menjadi tokoh yang dimana tokoh yang selalu tersakiti. Kamu gak salah kok jadi orang baik. Kamu gak salah jadi orang tulus. So jangan ngebuat diri kamu seolah kamu itu adalah tokoh yang selalu salah dan gak pernah beruntung. Kita gak akan pernah tahu kebahagiaan setiap orang tuh datang seperti apa, kapan waktunya, berbentuk apa. Kita gak ada yang tahu. Simpelnya kayak gini, kalau kita mempunyai masa pikiran yang positif, oke, ketika tidak memiliki pasangan, pasti akan merasakan kesepian. Kita butuh someone to talk, kita butuh orang yang bisa ada buat kita, orang yang care, orang yang dimana bisa jadi rumah kedua buat kita. Oke, setiap orang pasti butuh akan hal itu. Tapi kalau kita emang belum memiliki orang tersebut, lakukanlah kehidupan kamu sebaik mungkin, jangan terpacu pada kebahagiaan orang lain. Jangan mempunyai masa pikiran di mana kok orang lain bahagia banget ya, kok aku enggak gitu loh.
Karena buat aku gini, takaran setiap orang tuh beda-beda kebahagiaannya dan datangnya pun beda-beda. Ada yang dimana bentuk kebahagiaannya tuh memiliki keluarga yang harmonis, ada yang bentuk kebahagiaan tuh memiliki pendidikan yang bagus, ada juga memiliki pekerjaan yang bagus, ada juga yang memiliki pasangan yang baik gitu. Dan setiap orang tuh beda-beda gitu. Ada orang yang lagi sendiri, dia nggak memiliki pasangan tapi diberikan kebahagiaan melalui rezeki yang berlimpah, ataupun orang-orang terdekat yang begitu baik, dan semua itu memiliki porsi masing-masing. Jadi kita jangan terpacu sama standar kebahagiaan setiap orang. Kamu memiliki kebahagiaan kamu sendiri. Kita nggak akan pernah tahu Tuhan memberikan kita kebahagiaan itu berbentuk apa, kapan waktunya. Coba deh, ketika kamu meminta pasangan yang begitu baik, tapi Tuhan belum mengizinkan, Tuhan malah memberikan kamu rezeki yang begitu berlimpah, apa pantas kita seorang hamba yang lemah ini mengucapkan bahwa, ya, aku gak pernah ngerasa bahagia, aku gak seberuntung orang lain. Padahal setiap orang tuh memiliki perbedaannya tersendiri. Dan kamu tahu gak kenapa? Semakin kita menaruhkan sisi positif, itu yang akan ngebentuk diri kita tuh, ya dimana itu menambah energi positif buat diri kita sendiri. Aku gak menyalahkan kalian kok. Emang kalau misalnya kita lagi ada di fase dimana itu galau banget karena masalah orang lagi, so gak apa-apa. Nikmati aja rasa sakit itu, nikmati aja rasa galau itu, sampai nanti kamu ada di titik dimana kamu benar-benar capek banget sama semuanya. Dan kamu memutuskan untuk memperbaiki diri kamu, menyembuhkan diri kamu, dan menjalani kehidupan kamu sebaik mungkin. Kalau misalnya sesekali kangen, it's okay, gak apa-apa. Karena rasa kangen itu kita gak ada yang tahu. Mencoba buat gak kangen, tapi ternyata kangen itu datang sendiri. Yang salah siapa? Bukan kamu yang salah. Dan juga bukan kangen yang salah sih menurutku. Mungkin itu ada salah satu bentuk ujian dari Tuhan. Apakah kamu mampu untuk menyembuhkan diri kamu sendiri? Apakah kamu bisa untuk melewati badai luka yang selama ini menjadi hal yang ngebuat kamu hancur dan down seperti ini? Kita harus lebih banyak bersyukur ya atas apa yang udah Tuhan berikan. Tuhan bukan yang gak sayang, bukan yang gak mau mengikuti apa yang kamu inginkan. Setiap orang tuh berbeda-beda. Bukan berarti Tuhan gak adil. Adil kok. Ada bahagia, ada luka, ada sedih, ada kecewa, semua itu sesuai dengan porsinya. Kalau kamu emang lagi ngerasa salah orang lagi, jangan ngerasa kalau diri kamu tuh selalu gagal karena kamu gak seberuntung orang lainnya. Coba kamu terapin ke diri kamu. Gak apa-apa kok salah orang lagi. Mungkin suatu saat nanti aku akan mendapatkan orang yang tepat. Orang yang dimana orang tersebut memiliki cinta yang setara. Mungkin emang belum waktunya untuk saat ini. Ketika kita membutuhkan seseorang untuk selalu ada, seseorang yang bisa menjadikan tempat cerita, tapi ternyata ya kita belum didekatkan dengan orang yang tepat dan orang yang baik, cukup bersyukur atas apa yang udah Tuhan berikan sejauh ini. Ingat ya, bentuk kebahagiaan setiap orang tuh beda-beda. Mungkin kamu belum diberikan kebahagiaan dalam berbentuk pasangan gitu loh. Mungkin di lain lagi gitu. Gimana ngomongnya? Mungkin selain dari pasangan tuh Tuhan akan memberikan kamu kelancaran dari hal lain. Kan kita gak ada yang pernah tahu. Memang capek untuk ngerasain kecewa lagi. Memang rasanya kayak muak banget dan hancur banget gitu loh, harus ngerasain hal yang gak mau kamu rasain lagi. Tapi mau gak mau kita harus terima kan hal tersebut. Kita gak tahu keadaannya seperti apa ke depannya. Kita gak tahu problem apa yang akan terjadi dalam kehidupan kamu. Dan kita juga gak tahu apakah orang yang datang dalam kehidupan kita tuh apakah akan berakhir dengan hal yang sama atau justru tidak. Kan semua gak ada yang tahu. Dan aku gak pernah mempermasalahkan tahu kalau orang-orang yang galau gitu karena emang dia belum move on, gak apa-apa. Karena emang setiap orang tuh punya prosesnya tersendiri dalam hal melupakan. Karena buat melupakan orang yang pernah disayang dan pernah ada dalam kehidupan dia itu tuh gak mudah.
Dan jangan mengecap kalau orang-orang yang belum move on tuh orang-orang yang gak bisa untuk melupakan masa lalu, gak bisa untuk mengenal orang baru. Emang semua butuh waktu aja gitu loh. Salah mengenal orang lagi itu adalah fase ya dimana itu sangat melelahkan gitu. Kenal orang baru, memulai semuanya dari awal lagi. Dan itu juga kan gak semudah itu gitu loh. Dan memulai dengan orang baru yang dimana semua itu dimulai dari nol juga gak semudah itu. Dan aku gak tahu sekarang keadaan kamu di sana gimana. Buat kamu yang emang lagi ngerasa salah memilih orang, terus kamu jangan pernah menyalahkan diri kamu karena terlalu sayang sama orang. Kita nggak tahu takaran perasaan setiap orang seperti apa. Tapi yang penting kamu udah memberikan yang terbaik, kamu udah menyayangi orang tersebut dengan baik. Kalau memang endingnya itu tidak sesuai dengan yang kamu inginkan, gak apa-apa, mulai lagi dari awal walaupun itu rasanya pahit banget. Semangat untuk fase menyembuhkannya ya. Gak ada yang gak bisa disembuhkan. Semua bisa pulih kok. Walaupun emang gak apa ya. Ya walaupun emang gak sepenuhnya pulih sih. Karena kan kalau menurut aku gini loh. Kalau kita udah ngerasain luka tuh pasti ada bekasnya kan. Dan dari luka itu, itulah yang nantinya bisa kita jadikan pelajaran. Jangan sampai salah memilih orang lagi ya. Jangan terburu-buru dalam membuka hati lagi ya. Oke. Duh, kayak lagi nasehatin orang. Tapi gak apa-apa. Tapi aku kalau buat podcast tuh bukan berarti nasehatin. Bukan berarti aku minta, tuh kata Kabel tuh kayak gini gitu. Padahal hati kamu itu gak sejalan. It's okay, gak apa-apa gitu. Karena tujuan aku tuh, aku pengen tema aku kan temen cerita ya. Jadi aku pengen konteksnya tuh nggak hanya monoton tentang pembahasan aja. Jadi kayak ya udah kita kayak temen, kamu dengerin konten aku kayak kamu lagi sama aku gitu. Jadi ya buat temen kamu di malam hari. Jangan gaul terus ya. Semangat menjalani hari, jaga kesehatan. Aku doain semoga kamu lekas menemukan kebahagiaan yang kamu inginkan dan Tuhan memberikan kamu banyak sekali kebahagiaan atas rasa sakit, kecewa, dan luka yang selama ini udah kamu rasakan. Fighting, jangan sedih lagi ya. Ayo, kita sembuhin sama-sama. Dan makasih karena udah gak pernah capek untuk nunggu uploadan dari aku. Aduh gimana ya, aku akhir-akhir ini lagi agak susah ngatur waktu. Jadi kayak kalau ada waktu tuh yaudah, kalau lagi pengen istirahat. Jadi aku nggak ngonten dulu. Tapi aku sangat bersyukur banget tuh tahu punya kalian yang se-excited itu setiap kali aku upload dan sesayang itu sama aku, selalu nanyain kalau aku uploadnya lama tuh aku kemana gitu. Makasih ya. Dan support aku juga. Semoga channel ini bisa segera 100.000 subscriber. Kalau udah 100.000 subscriber, enaknya ngapain ya? So, makasih buat kalian semua. Kalau emang mau sharing, bisa DM aku aja di Instagram aku di AprilDeviVinya 2. Dan jangan lupa juga follow TikTok aku untuk dapetin notif kalau misalnya aku live TikTok. Makasih ya. Semangat menjalani hari, selamat berbahagia, dan jangan lupa senyum. Nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Main Cerita.